Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Dewan Juri dan juga rekan-rekan yang ada di dalam ruangan. Kami ucapkan selamat pagi. Perkenalkan, kami adalah tim dari SMK Negeri 3 Singaraja, di mana saya bernama Kadek Ganesh Dewardana dan rekan tim di samping saya bernama Nyoman Bangun Mahatma dan rekan tim saya selanjutnya bernama Omang Untung Subradinata. Hari ini kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami dengan judul Insider, yaitu pemasaran desain bangunan dengan pelayanan berbasis digital untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan infrastruktur masyarakat di Kabupaten Buleleng. Nah, kemudian ada pun yang melatar belakangi penulisan karya tulis ilmiah ini, yaitu yang dimana saat ini peningkatan internet di Indonesia telah mengalami peningkatan yang sangat drastis. Berdasarkan hasil survei dari Badan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat bahwa persentase kenaikan internet di Indonesia itu telah mencapai angka 78,16%. Peningkatan internet itu atau peningkatan penggunaan internet itu disebabkan oleh meningkatnya angka populasi di Indonesia saat ini. Meningkatnya populasi di Indonesia saat ini membuat pemerintah harus bekerja lebih ekstra untuk bisa menaikkan kualitas ekonomi dan juga kualitas infrastruktur yang ada di Indonesia saat ini. Perusahaan-perusahaan seperti CV dan juga PT yang bergerak di bidang arsitektur mencoba untuk memasarkan jasa desain mereka kepada masyarakat untuk ikut membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur di Indonesia, terutama di Kabupaten Buleleng. Namun, karena metode pemasaran yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut masih menggunakan metode yang konvensional, menyebabkan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut terhambat. Oleh sebab itu, kami tim dari SMK Negeri 3 Singaraja mencoba menemukan inovasi baru yang dimana diharapkan dapat membantu pemasaran tersebut dan merubah metode pemasaran yang sebelumnya masih bersifat konvensional menjadi metode pemasaran yang berbasis digital. Nah, inovasi ini kami rubah dan kami kemas di dalam ide rancangan produk, di mana produk tersebut kami beri nama Insider dengan kepanjangan inovasi pemasaran desain bangunan. Baik, kemudian dari latar belakang tersebut dapat ditarik sebuah rumusan masalah, yang dimana yang pertama adalah bagaimana hubungan internet dengan digitalisasi terhadap banyaknya pembangunan saat ini. Lalu yang kedua adalah apa yang dimaksud desain pemasaran dan infrastruktur. Lalu selanjutnya adalah bagaimana dampak digitalisasi bagi dunia arsitektur dan pemasaran digital atau digital marketing. Lalu yang terakhir adalah bagaimana pengaplikasian dan implementasi produk Insider untuk membantu pemasaran dan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen. Untuk selanjutnya, mengenai tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Nyoman Bangun Mahatma. Dan tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yang pertama untuk memahami definisi infrastruktur dan pembangunan, yang kedua untuk memahami peran internet dan digitalisasi di dalam dunia arsitektur dan pemasaran, dan yang ketiga untuk memahami dampak internet dan digitalisasi dalam pembangunan infrastruktur yang terjadi sekarang ini. Yang keempat, untuk mengetahui pengaplikasian Insider atau inovasi pemasaran desain bangunan untuk meningkatkan pemasaran ekonomi pemasaran yang memperjelas komunikasi antara desainer bangunan dengan konsumen. Dilanjutkan pada metode penelitian yang kami lakukan untuk mengajarkan karya ilmiah kami menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Teknik wawancara kami menggunakan wawancara pada guru-guru yang ada di SMK 3 Singaraja, terutama pada jurusan DPP yang itu sudah terjerumus lama dalam konstruksi bangunan atau desain bangunan. Nah, yang kedua studi pustaka, di mana kita mencari sumber-sumber dari media sosial untuk menguatkan apa yang ide kita akan buat, serta mengumpulkan kajian-kajian teoritis untuk memperlancar ide yang kami akan buat. Dan juga dengan dari hasil metode penelitian tersebut,
kami mendapatkan sebuah hasil pembahasan, yaitu ide inovasi yang nantinya akan dirancang hingga menjadi sebuah produk yang diberi nama Inserten atau inovasi pemasaran desain bangunan dengan beberapa fitur dan tampilan-tampilan sebagai berikut. Pada tampilan awal atau dashboard depan terdapat fitur menu registrasi yang berfungsi untuk tahap pendaftaran bagi pengguna yang tertarik ingin menjadi user atau pengguna pada website Inserten diwajibkan untuk melakukan menu registrasi sebagai tahap awal untuk masuk kepada website Inserten. Dan setelah melakukan metode registrasi, nanti konsumen atau pengguna akan dialihkan ke menu utama pada website Inserten ini. Dan pada menu utama sudah disuguhkan beberapa desain dari perusahaan-perusahaan atau arsitektur yang sudah terregistrasi atau terdaftar pada website Inserten. Dan pada kanan atas terdapat menu searching design yang berfungsi bagi konsumen yang ingin mencari desain-desain yang diinginkan dengan memasukkan beberapa data seperti ukuran tanah, bentuk tanah, konsep desain yang diinginkan. Dan di samping kanan searching design terdapat menu nomor atau garis 3 horizontal yang berisikan menu-menu tambahan seputar desain seperti desain terlaris, desain terpopuler, konsep desain serta ruang desain. Dan di bagian bawah menu utama terdapat fitur recommended design yang berisikan desain-desain dari perusahaan-perusahaan atau arsitektur yang memiliki rating tertinggi pada website Inserten. Dan pada kanan bawah terdapat menu build design atau beli desain yang berfungsi jika konsumen tertarik pada desain. Dan ketika konsumen mengklik atau memilih dari beberapa desain dari beberapa desain di website Inserten, nanti akan terdapat pilihan antara desain 2 dimensi dan desain 3 dimensi. Dan jika konsumen memilih bentuk desain 2 dimensi, nanti akan disuguhkan desain-desain yang berbentuk 2 dimensi seperti denah, tampak, dan potongan. Dan jika konsumen memilih bentuk desain 3 dimensi, nanti akan ditunjukkan bentuk desain 3 dimensi dan terdapat fitur explore design. Di explore design ini, konsumen dapat mengekspor desain tersebut secara bebas dengan menggunakan kontrol kursor key dan sensor mouse. Kursor key ini berfungsi untuk menggerakkan layar, baik itu maju, mundur, belok kanan dan belok kiri, dan sensor mouse ini berfungsi untuk mengarahkan layar sesuai dengan arah gerak mouse yang diarahkan oleh konsumen. Dan pada fitur model desain ini terdapat fitur tambahan seperti detail desain dan release desain yang berisikan informasi seputar desain yang dibuat. Dan pada website Inserten ini terdapat fitur keamanan yang berfungsi fitur keamanan seperti fitur report dan fitur blokir untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pengguna-pengguna yang kurang bertanggung jawab pada website Inserten ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, masih di dalam fitur lainnya dalam Inserten. Nah, jadi ketika ada perusahaan-perusahaan yang ingin memasarkan desain mereka di dalam web Inserten kami, maka ada beberapa cara atau tahapan yang harus diikuti perusahaan-perusahaan tersebut agar bisa memasarkan desain mereka di web kami. Nah, jadi yang pertama, perusahaan-perusahaan tersebut harus melakukan registrasi atau login terlebih dahulu ke dalam web Inserten kami. Setelah melakukan registrasi atau login, maka mereka akan dihadapkan dengan 2 menu. Yang pertama adalah menu jual desain dan yang kedua adalah menu untuk membeli desain. Nah, jika tujuan utama dari perusahaan ini adalah untuk membeli desain atau untuk menjual desain, maka menu pertama adalah pilihan yang tepat untuk dipilih oleh perusahaan-perusahaan. Nah, setelah memilih menu jual desain, maka perusahaan tersebut akan dihadapkan lagi dengan sebuah fitur yang dimana fitur tersebut berfungsi untuk mengunggah desain yang ingin dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan tadi. Di mana sistem mengunggah desain-desain ini sama seperti sistem mengunggah foto atau video di media sosial. Yang dimana sebelumnya perusahaan-perusahaan tersebut akan diminta untuk memilih file-file desain apa saja yang akan diunggah nanti di web Inserten kami. Seperti misalnya file desain denah, tampak, lalu animasi 3D mengenai desain yang ingin dipasarkan dan lain sebagainya. Setelah itu
perusahaan akan diminta melengkapi informasi-informasi mengenai file-file desain tersebut, entah itu mengenai informasi dari gambar, keterangan gambar, dan kontak informasi pribadi dari perusahaan agar memudahkan pembeli nantinya untuk menghubungi perusahaan jika ingin bekerja sama. Lalu setelah itu, perusahaan tersebut akan mengklik tombol unggah yang ada di kanan bawah agar nantinya file-file yang sudah disiapkan tadi bisa diunggah ke web pesantren dan bisa dipasarkan. Nah, itu dia tadi cara pemasaran atau cara pengunggahan file yang ada di dalam pesantren. Nah, jika ada cara pemasaran, maka ada juga cara pembelian. Nah, untuk cara pembelian akan dijelaskan oleh rekan saya, Komang Untung. Jadi cara pembelian di dalam web pesantren ini yaitu dengan cara pilihlah desain yang akan konsumen pilih atau mau dibeli, dan nanti akan disuruh mengisi identitas dan password. Setelah mengisi identitas dan password, maka akan muncullah detail-detail atau gambar 2D maupun 3D dari desain tersebut. Setelah untuk meyakinkan para konsumen akan desain tersebut. Setelah yakin akan desain tersebut untuk dibeli, maka konsumen bisa mengklik tanda bui atau beli desain di bawah kanan desain. Setelah melakukan transaksi, bisa menggunakan transaksi kredit maupun debit. Setelah melakukan transaksi, maka langsung konfirmasi oleh pendesain atau pada perusahaan yang memiliki desain tersebut. Nah, manfaat dari pendesain produk Instagram ini juga berfungsi sebagai ladang usaha bagi pendesain dan memperluas pemasaran desain-desain dari Kabupaten Buleleng ini, serta dapat meningkatkan jual beli dan mempermudah akses mengenai desain tersebut. Terima kasih. Nah, jadi sekian presentasi kami mengenai karya tulis ilmiah yang sudah kami buat sebelumnya. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab kami persilakan atau berikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selamat untuk peserta dari SMK 3. Tepuk tangan semuanya. Jadi gagasannya sudah sangat luar biasa ya, gagasannya. Tetapi websitenya belum diproduksi. Belum Pak. Jadi ini masih berupa di rancangan produk. Iya, berarti baru penelitian tahap apa istilahnya, penting apa tidak pesantren ini, kan dia keluarga sekolah ya. Jadi belum diproduksi. Mestinya buat sedikit gitu ya, buat sedikit pesantrennya sehingga bisa kita lacak sedikit gitu ya. Jadi karena seperti peserta pertama itu kan ditampilkan ya, jadi mestinya dibuat sedikit apakah dalam bentuk website sederhana dan seterusnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, literasi yang Anda gunakan itu banyak menggunakan apa namanya internet ya. Jadi kalau mengutip internet itu Anda harus ambil penulisnya siapa, judulnya apa, baru tulis sumber ya internet ini ya. Jadi website apa itu di belakang ditulis, tetapi penulis dan judul artikelnya terlihat dulu atau judul bukunya ya. Itu caranya mengutip ya, sehingga kalau seperti ini kita tidak tahu apanya yang diambil gitu ya. Itu ya. Nah, dari ide itu ya, apa yang Anda lakukan sebagai tindak lanjut nanti dalam penuangan ide ini supaya terwujud? Silakan. Baik, sebelumnya Bapak kami minta izin untuk melakukan diskusi itu.
Baik, Bapak, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Jika pertanyaannya akan kami tanggapi. Baik, jadi harapan ke depannya setelah kami menuangkan ide gagasan ini di dalam karya ilmiah kami berharap ke depannya ada beberapa pihak yang akan bekerjasama dengan kami untuk mewujudkan karya tulis ilmiah ini atau produk yang kami hasilkan dalam karya tulis ilmiah. Dan kami juga sedang mencoba untuk berkolaborasi dengan jurusan-jurusan yang ada di sekolah kami. Salah satunya adalah teknik komputer jaringan yang ada di sekolah kami, dari mana kemudian kami akan berkolaborasi dengan mereka untuk bisa mewujudkan ide produk ini. Di samping itu, kami juga sedang mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk bisa mewujudkan produk yang kami buat dalam karya tulis ilmiah ini. Sekian. Iya. Kira-kira kalau ini diwujudkan dalam bentuk website, di antara teman-teman ini bisa nggak membuat website kayak gini? Tadi di presentasinya kok seperti sudah mapan sekali gitu ya, sampai fitur-fiturnya yang akan ditampilkan. Saya kira sudah ada praktek, tapi cari-cari di Google belum ada gitu. Bisa nggak? Ya, sehingga kita tidak mengandalkan banyak orang dari IT lain gitu, ada ininya dan sebagainya, sehingga akan cepat terwujud. Silakan. Bapak, sebelumnya terima kasih akan kami tanggapi. Sebelumnya kami hanya melihat dari berbagai sumber-sumber mengenai web yang sama atau yang persis ya, seperti web kami. Oleh karena itu, dari sumber-sumber itu kami mendapat inspirasi atau bayangan tentang bagaimana sih fitur-fitur yang akan kami tawarkan dari aplikasi itu. Dan juga sekarang ini kami sedang dalam tahapan belajar untuk mencoba mewujudkan produk yang kami buat atau kami tuangkan di dalam karya tulis ini, supaya nantinya kami dapat mewujudkan atau merealisasikan produk yang ada di dalam karya tulis ini dengan usaha dari kami sendiri seperti itu. Dan juga fitur-fitur yang kami tuangkan atau kami terangkan tadi di dalam karya tulis ilmiah tersebut, fitur-fitur itu masih merupakan gambaran atau masih merupakan ilustrasi fitur-fitur yang akan kami tuangkan di dalam produk kami nanti. Dalam artian, ketika kami sudah dalam tahapan merealisasikan fitur-fitur tersebut, kami sudah tidak perlu lagi merencanakan fitur-fitur apa saja sih yang akan kami tuangkan di dalam produk tersebut atau yang akan kami isi di dalam produk tersebut. Ya Bapak, terima kasih.